Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati SMA 3 Cilacap yang saya muliakan. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 10, 11, dan 12 SMA Negeri 3 Cilacap yang saya cintai, saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah, pada hari ini kita bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun 1443 Hijriah. Setelah sebulan kita menjalani puasa penuh, kita digembleng untuk mengendalikan diri, untuk selalu berbuat kebaikan di bulan Ramadan selama sebulan penuh. Alhamdulillah kita semuanya hari ini merayakan hari yang sangat berbahagia, hari yang sangat suci, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Di hari raya ini kami selaku kepala sekolah mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang suci ini kita semuanya diampuni semua kesalahannya dan kita kembali ke fitrah kesucian seperti saat kita lahir. Selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur atas kehadirat Allah, Tuhan semesta alam, yang atas rahmat dan hidayahnya kita dapat dikumpulkan di acara Id Mubarak kali ini. Sholawat serta salam tak lupa kami junjungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Pada acara kali ini bersama dengan saya Iqbal Astama selaku MC yang akan menemani teman-teman sekalian di awal acara hingga akhir acara. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Gus Soim. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, ya Alhamdulillah. kering lah, puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi sehat, baik semua. Alhamdulillah. Semoga kita juga diberikan kesehatan yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak usah menunggu lama-lama lagi, langsung saja kita mendengarkan tausiah dari Gus Soim bertemakan Id Mubarak. Kepada Gus Soim, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara abdah. Wa a'azza jundahu. Wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-mab'uthi rahmatan lil khalqi kaffah wa ala alihi al-mutahharah wa ashabihi al-muntakhabin al-khiyarah. Wa ba'd. Rekan-rekan Civitas Akademika, terutama rekan-rekan peserta didik SMA Negeri 3 Cilacap yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan lagi secara online. Pada kesempatan kajian remaja milenial dengan tema Id Mubarak, sebagaimana tadi disampaikan oleh MC kita yang luar biasa ini. Saya lihat-lihat kayaknya mirip artis siapa gitu. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Kita jalani puasa di bulan suci Ramadan ini dan tidak terasa. Ternyata jelang akhir Ramadan
kita sudah menjelang Idul Fitri Al-Mubarak. Kita menjelang menyongsong datangnya Idul Fitri, Lebaran. Idul Fitri yang begitu berlimpah berkah. Kedatangan Idul Fitri ini oleh rata-rata kebanyakan kita menjelang menyongsong Idul Fitri itu semakin senang apa semakin sedih? Senang pastinya. Semakin senang. Iya. Itulah bedanya. Bedanya kita dengan para sahabat. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim ajma'in, setiap kali bulan suci Ramadan, di akhir-akhir Ramadan, last minute-nya gitu ya, mereka semakin sedih, bukan semakin bersedih. Karena sadar betul sebentar lagi berpisah dengan Ramadan yang luar biasa. Jadi semakin mendekati bulan Syawal, ini mereka semakin bersedih. Seakan tidak mau berpisah dengan Ramadan. Kalau kita kan awal Ramadan aja udah ngasih pertanyaan. Wah, bulan tanggal 1 Ramadan, biasanya langsung ada yang update status. Lagi lebaran guys. Baru tanggal 1 Ramadan sudah update status. Nanti tanggal 2, 29 hari lagi lebaran. Jadi di awal puasa itu bawaannya kita udah kepengen cepat lebaran aja gitu. Ya enggak kerasa. Alhamdulillah kita sudah mendekati Idul Fitri. Kita ada di di akhir-akhir bulan Ramadan. Sebelum saya berbicara Idul Fitri sedikit, saya akan berbicara akhir Ramadan. Ini waktu yang krusial di akhir Ramadan ini dan waktu yang sangat penting bagi kita untuk jangan sampai kehilangan momen emas. Momen emas yang sangat luar biasa di Ramadan adalah Lailatul Qadar. Mari di hari-hari akhir Ramadan ini kita maksimalkan betul puasa dan ibadah kita. Ya kalaupun tidak merasa sedih gitu ya akan berpisah dengan Ramadan, minimal kita tidak roh kita jangan sudah di lebaran padahal masih Ramadan. Jadi kita maksimalkan betul ini di akhir Ramadan agar nanti di lebaran itu kita memang ya layak ya, untuk dikasih selamat. Selamat hari raya Idul Fitri. Layak dikasih selamat. Karena kan ada yang layak dikasih selamat, ada yang tidak layak dikasih selamat sebetulnya. Meskipun secara umum kedatangan Idul Fitri ini adalah berkah. Secara umum kedatangan Idul Fitri ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum Idul Fitri adalah Id Mubarak. Id yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan berkah. Bagaimana tidak? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna yaumakum hadha yaumun 'idham. Bahwa hari Idul Fitri ini adalah hari-harimu yang agung. Wa ahallallahu fihi ta'am. Wa harrama fihi asyam. Di Idul Fitri 1 Syawal, Allah menghalalkan makan. Wa harrama fihi asyam dan mengharamkan berpuasa. Bahkan di 1 Syawal itu kita disunnahkan untuk makan makanan yang enak. Memakai baju baru yang terbaik. Disunnahkan. Kita disunnahkan mengadakan semacam pesta sebagai ekspresi bahagia. Ekspresi sebagai bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa ini loh yang layak dirayakan. Anda layak merayakan sebuah prestasi berupa perjuangan puasa 1 bulan penuh. Maka layak di ujung kita kemudian
sedikit merayakan. Sedikit ya, jangan banyak-banyak. Jangan berlebihan. Ya makan ya secukupnya, seenaknya aja lah. Jangan kemudian berlebihan. Hati-hati. Kalau kemarin puasa sekaligus program diet, maunya berhasil menurunkan 5 kilo, maunya dari BB, lebaran kolap. Kolap dia. Semua dimakan. 1 minggu setelah lebaran ternyata naiknya 10 kilo. Wah ini kan bukan hanya kembali, semakin parah. Di mana puasanya tadi? Nah maka Id Mubarak itu harus kita maknai, yang pertama adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi begitu banyak kebaikan di bulan suci Ramadan. Setiap nikmat berhak untuk disyukuri. Dan nikmat Ramadan, nikmat maghfirah, rahmah, maghfirah, dan idkun minan nar dari Allah, 3 yang saya sampaikan pada pertemuan jelang Ramadan dulu itu. Kemudian nikmat turunnya Al-Quranul Karim di bulan suci Ramadan. Nikmat Lailatul Qadar. Nikmat kita betapa ibadah itu di bulan suci Ramadan mendadak nikmat. Mendadak nikmat. Karena rata-rata bagi kita, mungkin kalau masing-masing menjawab pertanyaan saya. Coba jawab pertanyaan saya. Ya, meskipun nanti jawab masing-masing. Bisa nanti jawab di kolom komen ya. Jangan lupa subscribe dulu. Ini biar SMA Negeri 3 Cilacap semakin keren dan semakin memberi manfaat. Coba kalau saya tanya, rata-rata ibadah bagi panjenengan dirasa berat apa dirasa ringan? Terasa menyenangkan atau terasa tidak menyenangkan? Sholatnya itu nikmat apa kepaksa? Rata-rata kita belum menikmati ibadah. Jadi ibadah itu harus dipaksa dulu, diwajibkan dulu baru beribadah. Tapi di bulan suci Ramadan rata-rata kita mendadak merasa nikmat berpuasa, beribadah. Betapa nikmatnya tarawih, kita tarawih, kemudian tadarrus Al-Quran. Kemudian lapar-lapar dikit, yang paling nikmat adalah jelang berbuka puasa. Gak ada waktu yang lebih istimewa dari jelang buka puasa. Makanya dari pagi yang dicari sore terus, kata orang Cilacap. Bulan puasa itu harus dolan ditakoni harus maring tinggolat sore. Artinya betapa, makanya masih saya sampaikan tentang sedikit puasa karena ini ada kaitannya dengan lebaran. Gitu ya. Ada 2 nikmat yang Allah sediakan khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Apa itu? Yang pertama nikmat berbuka puasa. Yang kedua nikmat bertemu dengan Tuhan. Nah, lebaran kita rayakan karena itu. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, laisal aid liman labisal jadid, walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Lebaran bukan untuk orang yang bajunya baru. Lebaran jangan kita maknai secara dangkal. Lebaran itu baju baru, motor baru, mobil baru, gebetan. Jangan dimaknai hanya seperti itu atau jangan dimaknai seperti itu. Laisal aid liman labisal jadid. Esensi lebaran ini, esensi Idul Fitri bukan untuk mereka yang bajunya baru, yang rumahnya baru, yang serba baru secara fisik. Bukan. Walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Tapi lebaran itu akan terasa banget lebarannya bagi orang yang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkat. Lebaran itu layak dan kemudian tadi saya sampaikan di awal layak dikasih selamat. Liman ta'atuhu tazid, bagi orang yang memang kebaikannya bertambah setelah Ramadan. Tadi
Kemarin yang saya sampaikan, lebaran itu artinya, lebaran itu esensi sebuah perayaan bagi orang yang menjadi alumni Ramadan dengan predikat takwa, muttaqin. Orang yang ketaatan, ibadahnya itu meningkat. Volume ibadahnya meningkat. Inilah. Jadi jangan dimaknai lebaran itu kemudian kita bebas segala-galanya. Yang kemarin nahan-nahan cara ngapel begitu lebaran, wah dipol-pol napel terus, sisuk apel, sorawan apel, sore apel, wengi apel, ngantek ora bali mamane. Wah, ini bukan berkah lagi, bukan Id Mubarak. Bukan Id Mubarak, tapi Id Munabrak. Nabrak-nabrak. Bukan. Id itu liman ta'atuhu tazi. Jadi akan kelihatan nanti pasca Ramadan, akan kelihatan siapa yang repotnya bagus dalam Ramadan dan siapa yang repotnya enggak bagus. Rapotnya itu jangan dilihat dari formal laporan apa. Kalau dulu waktu saya masih sekolah ibtidaiyah gitu ya. Atau mungkin panjang saya enggak tahu di SMA seperti apa pelaporannya. Kalau Ramadan kita bawa buku tugas pulang ya yang ditandatangani oleh imam terawih, oleh guru kita, aktivitas Ramadan gitu. Itu kan rapotnya. Iya ada. Nah, itu bagian dari pelaporan bagaimana aktivitas Ramadan. Ya sebetulnya bukan itu, akan kelihatan Ramadan dia rapotnya bagus atau tidak, nanti di lebaran ke sana. Dia akan tampil menjadi pribadi yang lebih baik atau biasa seperti sebelum Ramadan atau justru lebih parah. Id Mubarak kalau kita tampil menjadi pribadi yang lebih smart. Smartnya ini zahiran wa batinan. Smartnya itu baik dari dalam maupun dari luar. Kalau kita semakin cerdas dalam memanage waktu, semakin cerdas dalam memilah dan memilih aktivitas, semakin kreatif dalam belajar dan mengaplikasikan pelajaran, semakin melek dan sadar bahwa masa depan lebih penting dari masa kini. Kalau kita semakin mau mengorbankan kesenangan muda kita untuk kesenangan hari tua, lebih siap mengorbankan kesenangan dunia kita untuk mendapatkan kesenangan akhirat. Id Mubarak. Maka dia inilah yang memang layak merayakan. Meskipun perayaan tidak pernah lama. Kata Roma Irama katanya pesta pasti berakhir. Jangan lama-lama pestanya. Ayo segera kita beramal. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Al-Qur'anul Karim. Jika kalian telah selesai dari satu aktivitas positif. Wa idza faragta, ketika kalian selesai berpuasa, fansab. Segera kita susun agenda baru, agenda hal-hal positif yang baru. Ibadah yang baru. Jangan hanya kita nahan nafsu, hanya puasa tok, lebaran kita lepas liarkan nafsu. Salah, bukan itu tujuan puasa. Puasa kayaknya kalem banget, begitu lebaran liar lagi. Wah ini enggak benar. Jadi bagaimana puasa ini? Ruhnya, ruh dari puasa, semangat puasa. Enggak boleh padam, puasanya boleh berhenti. Tapi semangat puasa di lebaran itu harus terus kita jaga. Bahkan kita lebih butuh puasa setelah puasa. Kita lebih butuh puasa setelah puasa. Ini bahasa saya mungkin perlu dicerna sedikit. Lebih butuh puasa setelah puasa. Kita lebih butuh puasa setelah Ramadan. Bagaimana besok setelah lebaran ini panjenengan masuk ke kelas. Ketemu teman lama enggak ketemu teman. Kemarin baru naksir. Begitu ketemu di kesempatan awal lebaran, mereka kan teman-teman pakai penampilan yang terbaik. Pasti godaan besar tuh. Situlah Anda begitu butuh semangat puasa untuk tidak boleh padam. Jadi salah satu tujuan utama puasa yang harus kita aplikasikan di lebaran
Sampai puasa berikutnya adalah semangat puasanya. Semangat kemampuan memiliki pertahanan diri yang baik. Ini, maka ada pesan yang disampaikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun tidak langsung berkaitan dengan Idul Fitri, berkaitan dengan puasa. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya ma'syarasy syabab, wahai milenial, wahai milenial, wahai anak muda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Yang sudah mampu, yang sudah siap, nikah aja. Ayo nikah. Saya bukan berarti ngajak teman-teman yang masih duduk di kelas SMA untuk nikah, tidak. Tapi darah mudanya, dan nanti ada poin akhir nanti akan saya sampaikan dari hadis ini. Yang sudah mampu nikah saja. Jangan hanya beraninya ngapel, jangan hanya berani pacaran, tapi tidak berani nikah. Wah, itu bukan gentleman. Bukan laki. Bukan laki. Tepat, bukan laki. Kalau hanya bisanya nembak, bisanya pacaran, apalagi hanya ngerayu lewat WA. Kalau memang iya, serius, sudah siap, sudah mampu nikah. Wa man lam yastati' fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Kata Nabi sallallahu alaihi, karena nikah itu lebih mampu menundukkan pandangan mata. Wa ahsanu lil farji, karena nikah itu lebih mampu membentengi syahwat kelamin kita. Bagaimana kalau tidak mampu? Masih SMA, guys. Saatnya belajar, bukan saatnya untuk Nikah. menikah, betul kan? Iya. Waman lam yastati. Bagaimana kalau alaihi bisaum? Ya harus berpuasa. Kalau belum mampu nikah, ini masih SMA, masih butuh belajar, masih butuh mengejar cita. Belum saatnya untuk menikah, belum saatnya untuk menikmati hidup. Bagaimana? Petunjuk Nabi, alaihi bisaum. Ya harus berpuasa. Nah, berpuasa di sini bisa kita maknai lebih luas. Ya bagi yang belum mampu, ya harus mampu menahan diri. Loh, biar mampu menahan diri, salah satu strategi salah satu strategi bertahan yang baik itu kan bagaimana garis pertahanan itu harus rapat. Gitu. Jangan menyerang lawan tapi garis pertahanan kita bob kosong. Wah, ini nanti serangan balik langsung gol. Wah, ini kan champion sedang masuk ke perempat final. Champion sedang masuk ke perempat final. Jadi pertahanan yang baik ini, semangat fa'alaihi bisaum ini harus kita jaga sampai puasa yang akan datang. Fa innahu lahu wija, kata Rasul. Karena puasa, semangat puasa ini bisa menjadi tameng, perisai dalam mempertahankan serangan-serangan hawa nafsu, serangan-serangan godaan setan, serangan-serangan yang akan menggagalkan langkah kita untuk sukses di masa yang akan datang. Maka secara pribadi saya sampaikan minal aidina wal faizin, selamat hari raya Idul Fitri. Semoga kita betul-betul fitrah, semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, dan semoga kesucian Idul Fitri ini akan membawa berkah dan kebaikan untuk kita, dan semoga semangat puasa akan terus menyala, akan terus terjaga sepanjang tahun sampai bulan puasa yang akan datang. Terima kasih untuk Sivitas Akademika SMA Negeri 3, untuk kepala dan para pimpinan beserta seluruh karyawan, guru dan karyawan seluruh Sivitas Akademika. Saya sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pemaparan materi tausiah dari Bu Soim yang semoga bermanfaat untuk kalian semua, penonton-penonton. Dan tak kerasa sudah di penghujung acara,
Semoga acara ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turi putih, ditandur neng kebon aku. Ono cleretipun nyemplung, ono cleretipun nyemplung, bo iro kembange opo. Tore putih ditandur ing kebon agung, ono cleretipun nyemplung, bo ira Kembange opo. Turi putih, ditandur ning kebon aku. Ono cleretipun nyemplung, mbok ira kembange opo. Mbok ira kembange opo. Mbok ira kembange opo. Wetan kali, kulon kali. Wetan kali, kulon kali. Tengah-tengah tanduran pari. Saiki ngaji, sesuk ayo ngaji. Ayo manut orang kiai. Wetan kali, kulon kali. Wetan kali, kulon kali. Tengah-tengah tanduran pari. Saiki ngaji, sesuk ayo ngaji. Ayo manut